Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimani wa rahmakumullah. Di awal khutbah ini khatib mengingatkan dirinya dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan apa yang Allah taala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimani wa rahmakumullah. Hari-hari ini, detik ini, kaum muslimin sedang berbahagia. Kaum muslimin sedang berbahagia dengan dipertemukannya dengan bulan yang suci, bulan yang penuh dengan ampunan dan penuh keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Allah tabaraka wa ta'ala menyediakan di dalamnya berbagai macam amal ibadah yang apabila dikerjakan dan dilaksanakan dalam mengharapkan pahala Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan pahala yang melimpah. Di antara ibadah yang ditekankan di dalam bulan suci Ramadan adalah ibadah puasa, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menyediakan bagi ibadah puasa keistimewaan yang amat luar biasa. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaika bis-shiyam fa innahu la mithla lahu." Hendaknya engkau berpuasa karena ibadah puasa tidak ada tandingannya. Apa saja yang menjadikan ibadah puasa tidak bisa ditandingi oleh ibadah-ibadah yang lain? Itu dapat diketahui dengan keutamaan serta keistimewaan yang Allah Ta'ala sediakan. Di antaranya adalah yang pertama, orang yang berpuasa Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengabulkan setiap doa yang ia panjatkan. Ditujukan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya adalah as-shaimu hatta yufṭir. Orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Ketika seorang hamba menjalankan ibadah puasa karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian dia memperbanyak doa, memanjatkan doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, meminta keselamatan dunia dan akhirat, meminta kebahagiaan dunia dan terpenting adalah akhirat, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengabulkan doanya hingga dia berbuka. Dalam riwayat lain disebutkan as-shaimu hina yufṭir. Orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Sebelum berbuka, ketika berbuka, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keistimewaan berupa doa-doa yang senantiasa diijabah. Berbicara tentang doa yang diijabah, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Ketika hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengijabahi siapa saja yang berdoa dan meminta kepadaku. Ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan di pertengahan ayat-ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, dan seterusnya sampai kepada ayat ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ini sebagai bentuk penekanan kembali bahwa orang yang berpuasa doanya pasti diijabah. Nah, berbicara tentang ijabah doa, diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ad-Da' wad Dawa.
bahwa setiap doa hamba pasti mendapatkan ijabah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan makna ijabah bukan berarti langsung diberi sesuai dengan yang ia minta. Terjemahan yang tepat di balik ijabah adalah mendapatkan respon dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setiap doa yang dipanjatkan hamba, terutama bagi mereka yang berpuasa, pasti direspon oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan 3 jenis respon. Yang pertama, bisa jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabulkan doa sesuai dengan apa yang dia minta. Kemudahan urusan dunia, atau yang semisal dengannya Allah Ta'ala kabulkan persis sesuai dengan yang dia minta. Ini bentuk respon yang pertama, bentuk ijabah yang pertama. Ijabah yang kedua adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala palingkan ia dari keburukan-keburukan. Ada seorang hamba yang setiap harinya bekerja, namun harus mengikuti atau mengendarai angkutan umum. Dan dia kesulitan untuk mengikuti alur tersebut. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan hamba membeli sepeda motor. Bertahun-tahun lamanya tidak dikabulkan doa yang dia panjatkan. Bukan berarti Allah tidak mengijabahinya, Allah ijabahi. Allah ijabahi, bisa saja bentuk ijabahnya adalah yang kedua, dipalingkan dari keburukan, dipalingkan dia dari kecelakaan, dipalingkan dia dari bencana dan yang semisal dengannya. Ini juga salah satu bentuk ijabah. Dan yang ketiga adalah diijabahi dalam bentuk pahala yang melimpah yang Allah Ta'ala berikan setiap doa yang kita panjatkan. Maka terkhusus bagi orang yang puasa, pasti doa mereka akan diijabahi oleh Allah Ta'ala. Ini keistimewaan yang pertama. Maka hendaknya saat ini, di setiap hari yang kita lakukan dalam menjalankan ibadah puasa, jangan lepas dari banyak-banyak berdoa. Memperbanyak doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Doanya apa? Kedepankan doa yang paling bermanfaat untuk akhirat kita, agar diselamatkan dari siksa dan dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keistimewaan yang kedua adalah bahwa pahala puasa itu tanpa batas. Ini keistimewaan yang sering kali disampaikan dan sering kali diulang, bahwa pahala orang yang berpuasa tanpa batas. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, kullu amal ibn Adam lah, setiap amalan anak Adam itu baginya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, yudha'af, akan dilipat gandakan, al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhifin, bahkan akan dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Ada bilangan-bilangan yang terbatas. Kemudian Allah Tabaraka mengatakan, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Para ulama mengatakan bahwa pahala puasa tanpa batas. Pahala puasa tanpa batas. Di samping itu orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala kesabaran. Disebabkan karena puasa tercakup di dalamnya 3 jenis kesabaran sekaligus. Sabar dalam menjalani ketaatan, itu berpuasa. Sabar menahan diri dari hal-hal yang dilarang, dari hal-hal yang membatalkan. Dan yang ketiga, sabar dalam keadaan-keadaan yang menyulitkan, seperti rasa lapar, rasa haus, rasa capek, lelah. Dan pahala sabar, Allah Ta'ala katakan tanpa batas, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, tanpa batas. Oleh karena itu ketika seorang hamba sedang berpuasa, maka dia mendapatkan 2 keutamaan yang pahalanya tanpa batas. Yang pertama, ibadah puasa itu sendiri. Yang kedua, pahala bersabar luar biasa. Terlebih lagi para hadirin sekalian, kita sangat butuh kepada memperbanyak amal kebaikan. Yang mana nasib seorang hamba kelak pada hari kiamat ditentukan dengan banyaknya amal kita. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang menceritakan ketika manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalq hatta takuna minhum kamidjari mil. Matahari kelak pada hari kiamat akan didekatkan kepada manusia hingga sejauh 1 mil. Kemudian apa? Kemudian manusia akan bercucuran keringat. Fayakunun nas ala qadri a'malihim fil araq. Kemudian manusia akan bercucuran keringat sesuai dengan kadar amalnya.
Semakin sedikit amal kebaikannya, maka dia akan ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Ketika amal semakin banyak, maka mungkin Allah Tabaraka Ta'ala akan memberikan naungan baginya dan akan menyelamatkannya. Kita butuh kepada amal kebaikan. Begitu pula riwayat yang menceritakan ketika manusia lewat atau akan melewati sirat. Wa in minkum illa waridha, mana setiap manusia pasti akan melewati sirat. Disebutkan dalam riwayat disebut takhtafun nas bi a'malihim. Di samping kanan dan kiri sirat itu terdapat pengait-pengait yang dari neraka yang siap mencabik-cabik tubuh manusia. Cabikan-cabikan tersebut yang akan mengenai tubuh manusia itu disesuaikan dengan kadar amal seorang hamba ketika sama sekali tidak memiliki amal atau mungkin amalnya sangat sedikit, maka tubuhnya akan tercabik-cabik saat dia melewati sirat. Ini menandakan kita butuh kepada amal. Maka dengan menjaga keikhlasan saat berpuasa, menjaga niat kita saat berpuasa, kita akan mendapatkan keutamaan yang amat luar biasa, yaitu pahala kebaikan tanpa batas. Tak satupun yang mengetahuinya kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahmakumullah. Kembali khatib mengingatkan dirinya dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Di antara keistimewaan lain dibalik ibadah puasa yang Allah Ta'ala syariatkan adalah seorang hamba akan merasakan kebahagiaan. Kalau kita kembali kepada keutamaan yang telah disebutkan, keistimewaan yang telah disebutkan, itu semua merupakan sumber kebahagiaan. Siapa yang tidak bahagia dengan doa yang diijabahi? Siapa yang tidak bahagia mendapatkan pahala yang banyak setelah dia menjalankan ibadah? Namun Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam rangka untuk menekankan kembali, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa puasa mendatangkan kebahagiaan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Lis-shaimi farhatan," bagi orang yang berpuasa dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang dia rasakan ketika berbuka, yang kedua kebahagiaan yang dia rasakan ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya. Dua keberuntungan sekaligus akan didapatkan oleh seorang hamba yang menjalankan ibadah puasa, keberuntungan dunia dan keberuntungan akhirat. Keberuntungan dunia adalah tatkala dia berbuka puasa. Akhirnya dia bisa mencicipi, mengkonsumsi sesuatu yang dilarang baginya tatkala puasa. Terutama dalam perkara-perkara yang mubah, makan, minum, dia akan merasakan kebahagiaan. Yang kadang kebahagiaan ini belum tentu dirasakan oleh seorang hamba setelah dia menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Sebagai contoh, bersedekah. Sedekah ibadah apa bukan? Ibadah. Zakat ibadah apa bukan? Ibadah. Ketika dia mengumpulkan banyak harta setelah mencapai nisab dan haulnya, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Ada sebagian orang justru merasa keberatan setelah dia menjalankan ibadah tersebut. Begitu pula ketika pelaksanaan umrah, haji, mungkin disebabkan karena kurangnya pelayanan travel. Akhirnya pulang ke tanah air dengan hati yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. Hilang rasa kebahagiaan setelah menjalankan ibadah. Sebagian orang merasakan demikian, tapi tidak bagi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa pasti akan merasakan kebahagiaan ketika dia berbuka meskipun hanya segelas air putih yang ada di hadapannya. Meskipun hanya beberapa butir kurma yang ada di hadapan yang siap disantap. Ini ketetapan bagi setiap hamba yang berpuasa, pasti akan merasakan kebahagiaan saat berbuka. Pasti akan berbahagia. Terlebih lagi ketika Idul Fitr, menyelesaikan 30 hari. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia akan merasakan kebahagiaan. Lebih daripada itu, kebahagiaan di dunia adalah kebahagiaan kepuasan batin
setelah menyelesaikan ibadah puasa karena Allah tabaraka wa taala, seharian penuh menahan rasa lapar, lelah, letih, berhasil dia lawan nafsu, berhasil dia lawan jiwa yang condong kepada keburukan. Azan dikumandangkan, dia merasakan kepuasan batin selesai menjalankan ibadah. Terlebih lagi ketika di akhir Ramadan, ketika terdengar takbir, ada rasa kepuasan batin. Ini pasti dirasakan oleh seorang hamba yang berpuasa, yang belum tentu, bukan berarti tidak, belum tentu dirasakan oleh sebagian orang ketika dia menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Padahal semestinya setiap hamba wajib berbahagia setelah menjalankan ketaatan. Allah mengatakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan keutamaan dari Allah serta rahmat darinya, hendaklah kalian berbahagia, karena apa yang dilakukan itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kemudian yang kedua adalah kebahagiaan akhirat. Dengan apa? Surga Allah tabaraka wa taala. Surga memiliki 8 pintu, yang mana setiap hamba yang ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala menjadi penghuni surga, dia akan melalui pintu-pintu tersebut. Dan ada sebuah pintu yang tidak dimasuki kecuali hanya orang-orang yang berpuasa, yaitu Ar-Rayyan. Inilah kebahagiaan yang akan dirasakan seorang hamba yang berpuasa ketika di akhirat nanti. Dalam hadis disebutkan, "Lis-shaibi farhatan yafrahuhuma idza aftara farih wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi." Bagi seorang hamba yang berpuasa, dia akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka, dan yang kedua adalah ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya, dia bahagia dengan puasanya. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, semua orang akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan. Teruntuk bagi mereka yang rajin puasa, tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan, ditambah dengan puasa-puasa yang lainnya, ketika dia berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala, dia akan teringat dengan puasanya dan dia akan bahagia dengannya. Alhamdulillah, selama di dunia saya banyak berpuasa, tidak pernah meninggalkan ibadah puasa. Bahkan ditambah lagi dengan yang sunnah-sunnah, dia akan bergembira dengan puasanya ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya, teringat akan janji Allah Ta'ala bahwa ada satu pintu khusus, pintu surga, Rayyan, yang hanya dimasuki bagi mereka-mereka yang berpuasa. Ini keistimewaan yang senantiasa harus kita ingat. Ketika kita sudah mulai loyo, lemah, lelah, letih, terlebih lagi mereka-mereka yang pekerja berat, tapi tetap mempertahankan puasanya, maka ingatlah keutamaan yang Allah Ta'ala sediakan bagi yang puasa. Rasa lelah letih kita semua akan terbayarkan ketika kita mengingat pahalanya tanpa batas. Ketika kita mengingat janji Allah tabaraka wa taala dengan surga dan kenikmatan di akhirat nanti, di surga Allah Ta'ala, dan semua akan terbayarkan. Maka mengetahui dan selalu mengingat keistimewaan ini penting untuk kita lakukan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah tabaraka wa taala untuk bisa menyelesaikan ibadah yang mulia ini. 1 hari sudah kita lewati, dan mudah-mudahan ini sebagai pembuka yang baik agar kita bisa menyelesaikan seluruh ibadah puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya, dan kita menjadi hamba tatkala Ramadan meninggalkan kita, menjadi hamba-hamba yang telah mendapatkan ampunan dan mendapatkan pahala yang banyak, serta menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.